Sebelum saya mulai video ini, saya mau bertanya dulu kepada saudara-saudara, apakah MBG bermanfaat atau tidak? Tulis di kolom komentar. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu menteri kita yang juga merupakan seorang santri berbicara mengenai MBG dalam perspektif yang cukup menarik. Jadi beliau memberikan dalilnya MBG, bahwa MBG itu ada di Al-Quran loh. Nah, dalil yang beliau gunakan adalah surah Quraisy. Menurut beliau, surah ini berbicara tentang ciri-ciri negara maju. Nah, ini yang nggak pernah dijelaskan di kitab-kitab tafsir manapun, mulai dari tafsir klasik, tafsir modern, hingga kontemporer, susah ditemukan. Jadi menurut beliau, ciri-ciri negara maju itu ada 3, yang disebutkan di surah ini. Yang pertama adalah falyabudu rabb hadzal bait. Kalau dalam penafsiran Pak Nusron ini, maksud dari falyabudu rabb hadzal bait adalah ngasih kebebasan beragama. Kemudian yang kedua, allazi at'amahum min ju'. Ini kalau menurut penafsirannya Pak Nusron, maksud dari allazi at'amahum min ju' itu adalah orang itu ngasih makan orang-orang sehingga terbebas dari rasa kelaparan. Lebih cetohnya atau tafsir bebasnya, allazi at'amahum min ju', itu ya MBG itu sama ketahanan pangan. Jangan sampai ada orang lapar, jangan sampai ada pasokan mata rantai makanan itu hilang. MBG dan ketahanan pangan udah matching itu, kata beliau, yang kemudian melanjutkan programnya Pak Prabowo. Kemudian yang ketiga, wa amanahum min khauf, yang dalam penafsiran beliau berarti menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Sebelum saya kritisi penafsirannya dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Nusron Wahid, saya mau mengoreksi bacaannya dulu. Saya tahu ini kesleo lidah atau terpelesetnya lidah. Dan dalam beberapa kasus sebenarnya nggak perlu dipersoalkan. Cuma dalam hal ini kayaknya memang ya perlu untuk saya koreksi biar nanti kalau diundang lagi dan mau menyampaikan ini lagi itu nggak salah lagi gitu loh. Karena di awal saya melihat video itu saya kira ini adalah kepleset lidah yang biasa gitu. Cuma kalau saya lihat lagi itu kayaknya ini kepleset lidah yang luar biasa gitu. Yang pertama li'ila fi Quraisy. Beliau baca li'ila li Quraisy. Dari sini kita bisa tahu bahwa Pak Nusron Wahid ini bukan orang yang sama sekali nggak tahu bahasa Arab. Jadi beliau itu tahu bahasa Arab tapi nanggung gitu. Kesalahan tertukarnya fi dengan li itu kayak tertukarnya huruf jar. Dan ini memang sering terjadi. Maksudnya sering terjadi itu yang pertukaran huruf jar, biasanya fi dibaca li atau fi dibaca bi. Itu sering terjadi memang. Nah, masalahnya fi di sini itu bukan huruf jar. Itu pendek loh, bukan fi tapi fi. Jadi dia bukan huruf jar, bukan huruf jar, tapi ya bukan huruf. Dia itu tidak berdiri sendiri. Jadi bukan li, terus ila, terus fi, Quraisy. Bukan gitu, tapi li, terus ilaf, Quraisy. Li, ilafi, Quraisy. Tiga kalimat, bukan 4, bukan li, terus ila, terus fi, Quraisy. Bukan 4, cuma 3. Li, terus ilaf, sama Quraisy. Ilaf itu wazannya if'al. Dari fi'il madhi alafa yang wazannya af'ala. Akar katanya itu alifa yang artinya bisa terbiasa, akrab atau menyatu. Kalau ilaf itu berarti artinya kebiasaan atau keakraban atau keharmonisan atau bisa juga artinya kasih sayang. Kalau dalam konteks surah Quraisy ini, itu artinya kebiasaan. Sayangnya sama Pak Nusron, ini tuh terlewatkan gitu penjelasannya. Padahal saya itu penasaran banget. Ketika beliau membaca li'ila li Quraisy, itu gimana beliau menerjemahkannya. Bagaimana beliau menjelaskannya. Itu saya penasaran banget. Kenapa saya penasaran? Karena di kesleo lidah yang lain, di ayat yang terakhir, yang harusnya allazi at'amahum min ju', beliau baca berkali-kali alladzina at'amahum, alladzina dengan jama. Ya meskipun kemudian diralat lagi, tapi tetap alladzina lagi, terus lagi sampai akhirnya ada benernya, ada yang alladzi. Nah, kesalahan-kesalahan ini itu masalahnya juga berimbas pada penafsiran beliau. Maksudnya ini bukan hanya lafadznya yang salah, tapi penafsirannya juga salah. Makanya saya penasaran yang li'ila li Quraisy
itu kalau menurut beliau itu apa itu penafsirannya? Soalnya yang alladzi at'amahum min ju' itu ya fatal juga gitu masalahnya. Bukan hanya kalimatnya, bukan hanya keseleo lidah dalam membaca ayatnya, tapi juga keseleo lidah serta otaknya dalam menjelaskannya. Ketika beliau menafsirkan alladzi yang beliau baca berkali-kali sebagai alladzina, itu sepertinya yang ada di bayangan Pak Nusron, itu alladzi atau yang beliau berkali-kali sebut alladzina, itu baliknya ke Quraisy. Cuman kalau subjeknya itu Quraisy, alladzi at'ama itu Quraisy. Terus humnya ini siapa? Lalu beliau meralat kesalahannya itu. Jadi yang sebelumnya alladzina, yang terus bayangannya mungkin ke Quraisy, itu jadi alladzi. Mungkin beliau sadar, alladzina, tapi kok at'ama? Ini kan aneh. Kalau at'ama mestinya ya alladzi. Mungkin gitu pikiran beliau. Jadi yang asalnya itu beliau baca alladzina, akhirnya bener jadi alladzi. Lafadznya bener, maknanya ternyata lo kok sama saja. Setelah beliau meralat dari alladzina ke alladzi, itu ternyata ngerujuknya ya masih ke orang gitu. Ya bisa juga sih sebenarnya secara lafadz ya, secara lafadz. Alladzi baliknya ke Quraisy itu bisa, karena Quraisy itu secara lafadz kan mufrad. Nah, alladzi juga mufrad. Kemudian secara makna Quraisy itu bisa jamak. Alladzi secara makna ya bisa jamak juga secara makna, bukan lafadz. Cuma kalau gitu kayaknya terlalu dipaksakan dan kayaknya nggak mungkin mikirnya ke situ deh. Jadi mestinya kalau sudah sadar bahwa itu bukan alladzina tapi alladzi, ya harusnya nggak balik ke situ lagi gitu loh. Tapi mungkin karena sudah disiapkan sebelumnya ya untuk mendukung program MBG ini, jadi ya udah disampaikan saja, udah disiapkan, nggak peduli meskipun sesat dan menyesatkan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, beliau menafsirkan fal ya'budu rabba hadzal bait dengan kebebasan beragama. Ini adalah kesalahan. Salahnya di mana? Oh, ayat ini tuh perintah untuk menyembah Allah kok. Kalau kebebasan beragama itu kan berarti ya membebaskan untuk menyembah siapa saja. Oh enggak. Yang dimaksud Rabba hadzal bait itu ya Allah. Semua ulama sepakat bahwa Rabba hadzal bait itu Allah, bukan Tuhan di agama manapun. Enggak ada. Semua ulama sepakat bahwa Rabba hadzal bait itu Allah. Mengapa menafsirkan ayat ini sebagai kebebasan beragama kok pasti salah? Karena sebelumnya orang-orang Quraisy ini itu nyembahnya berhala. Kalau memang ini untuk kebebasan beragama, terus ngapain ada ayat ini gitu loh. Jadi fal ya'budu menurut Syekh Zamakhsyari, fal ya'budu huruf fa dimasukkan di sini itu karena dalam kalimat ini itu ada makna syarat. Jadi maknanya itu kalau enggak maka hendaklah mereka menyembah Allah karena kebiasaan perjalanan mereka. Maksudnya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka ini banyak banget, nggak kehitung, dan mungkin mereka nggak sadar atas banyaknya nikmat-nikmat itu. Nah, kalau mereka nggak mau nyembah Allah atas nikmat-nikmat, segala nikmat itu karena mereka nggak nyadari itu, ya udah sembahlah Allah dengan satu nikmat ini saja yang tampak sangat jelas gitu. Jadi bukan terus kebebasan beragama. Mungkin itu karena kalimatnya itu fal ya'budu yang biasanya diterjemahkan hendaklah. Hendaklah itu bukan berarti terus kebebasan. Bukan. Ini adalah perintah untuk POV ketiga. Jadi bukan terus berarti terserah kalau mau nyembah Allah, bukan gitu maksudnya. Kemudian yang kedua sekaligus yang ketiga, menafsirkan alladzi at'amahum min ju', alladzinya ditafsirkan dengan orang. Ini kesalahan fatal. Karena alladzi di sini itu untuk mensifati Rabb hadzal bait. Ya Allah, kok bisa diartikan orang itu gimana? Jadi maksudnya fal ya'budu Rabb hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah Allah, Rabb hadzal bait, menyembah Allah yang ini berarti siapa? Ya Allah yang memberi mereka makan sehingga terbebas dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan yang memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Ya Allah juga. Jadi ini tuh sebenarnya nyambung. Satu surat ini itu sebenarnya nyambung. Bahkan nggak ada titiknya sebenarnya, cuma koma doang. Jadi bukan titik, apalagi pointer, enggak. Nah, kalau dijadikan satu kalimat, gampangnya itu kayak gini.
Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Allah yang memberi mereka makan dan memberikan rasa aman. Bukan kayak gini. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. 1. Kebebasan beragama. 2. Prabowo ngasih MBG dan ketahanan pangan. 3. Polisi dan TNI. Nggak bisa kayak gitu, nggak nyambung. Saya tidak bilang bahwa MBG itu nggak ada manfaatnya. Tanya saja sama buruh apakah MBG itu ada manfaatnya atau enggak. Yang saya permasalahkan di sini itu hanya pertama, politik ayat. Takutnya nanti orang yang nggak setuju dengan MBG itu dibuat seolah-olah mereka nggak setuju sama Al-Quran. Lalu yang kedua, sudah pakai politisasi ayat, tapi ayatnya nggak nyambung gitu. Jadi gimana ya, double gitu. Yes, politisasi ayat, terus politisasi ayatnya, itu ayatnya nggak nyambung. Jadi ya gimana? Saran saya, nanti kalau ada yang ngundang podcast lagi, terus mau menyampaikan ini lagi, sebaiknya ganti ayat saja. Nah, saya akan rekomendasikan beberapa ayat yang lebih cocok buat mendukung program MBG ini. Yang pertama, ini ada di surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thayyibat itu bisa diartikan bergizi. Jadi matching gitu antara ayatnya sama programnya. Makan bergizi gratis gitu. Bergizi. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini lebih cocok daripada yang di surah Quraisy itu. Ya meskipun mungkin nggak terlalu cocok sama menu yang diberikannya, tapi seenggak-enggaknya kan cocok sama namanya gitu loh. Kemudian yang kedua, ini ada di surah Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini adalah sifatnya al-abrar, yang antara lain adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, memberi makan yang disukainya. Garis bawahi yang disukainya. Ini cocok sama program ini. Kita tahu bahwa pemerintah itu pasti suka dengan menu-menu MBG yang disebarkan ini, pasti. Saya yakin makanan mereka sehari-hari yuk kayak gitu. Itu adalah makanan yang sangat bergizi dan pasti mereka suka. Dan pasti setiap hari mereka makannya juga kayak gitu. Nggak mungkin terus sekali makan sampai ratusan ribu, nggak mungkin. Pasti ya sama kayak makanan bergizi yang disebarkan kepada masyarakat ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Makanan-makanan itu diberikan kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Ini kan MBG banget gitu. Jadi yang diberikan itu ya sudah sesuai gitu, orang-orang miskin. Malah melebihi dari itu, bukan hanya orang miskin saja yang dikasih, orang-orang kaya pun yuk dikasih juga, bahkan lebih banyak daripada itu. Bahkan bukan lagi bentuk makanan yang ada di ompreng itu, bentuknya itu apa ya istilahnya itu, proyek.